Oke guys, ketemu lagi dengan saya di sini di Pit ID Channel. Jadi pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas mengenai cara penggunaan CSS ya. Nah, di sini juga kita akan membahas mengenai gimana biar CSS itu bisa nampil di HTML kalian. Nah, ini adalah episode kelanjutan dari video sebelumnya. Buat kalian yang mungkin belum menonton episode sebelumnya, kalian wajib nonton dulu biar nanti bisa mengerti dan paham mengenai CSS itu secara umum. Dan buat kalian yang mungkin baru bergabung di channel ini, kalian bisa subscribe. Dan mari kita mulai. Oke, karena kemarin kita sudah belajar mengenai inline style sheet, dan sekarang kita akan belajar mengenai link style sheet. Untuk video pembelajaran dari inline style sheet nanti akan saya sertakan di deskripsi. Jadi kalian bisa tonton dulu inline style sheet jika kalian membutuhkan. Nah, sekarang kita bicara soal link style sheet. Nah, link style sheet itu adalah salah satu teknik menghubungkan antara CSS dengan HTML yang sering digunakan oleh para programmer. Kenapa? Karena dari segi penggunaannya itu bisa lebih dinamis ya. Jadi kita bisa menggabungkan antara HTML dan CSS itu dari dua subfolder atau file yang berbeda. Oke, bagaimana kelanjutan dari penjelasannya? Mari kita mulai. Nah guys, sekarang kita lanjut lagi yang terakhir yaitu yang link style sheet. Oke, jadi seperti yang sudah saya singgung di awal tadi, kalau saya menyarankan untuk kalian itu belajar dan memahami yang namanya link style sheet. Karena apa? Ini itu akan sering kalian gunakan nanti kalau misalkan kalian mengerjakan project-project website yang menuliskan skrip yang panjang. Oke. Jadi ini untuk penggunaannya sangat mudah ya. Oke. Di sini itu ada HTML-nya. Oke. Dan di sebelah sini itu ada link CSS-nya. Oke. Jadi dengan link CSS ini kita akan menghubungkan si HTML dengan si CSS-nya itu. Nah, untuk syaratnya itu kalian harus menempatkan si CSS dan HTML-nya itu di dalam satu folder yang sama. Oke. Jadi tidak boleh foldernya itu terpisah. Intinya kalau misalkan link style sheet-nya itu kalian simpan di folder A, si link CSS atau link style-nya itu juga harus kalian tempatkan di si folder A. Jadi nanti dia bisa kedetek. Karena kalau misalkan posisinya itu ditempatkan di tempat yang berbeda, ya mungkin tidak dapat terbaca seperti itu. Nah, oke, sekarang saya akan mulai menjelaskan dan ini sudah saya simpan ya. Oke. Nah, itu saya simpan di satu folder yang sini. Oke. Ini ada link style sheet HTML dan ini ada link CSS-nya. Oke, sudah saya simpan di dalam satu folder ya. Nah, nanti saya akan hapus saja si si ini ya. Ini akan saya hapus saja sebentar biar nanti penjelasannya itu bisa saya mulai dengan singkat ya. Jadi tidak perlu saya untuk dulu foldernya atau lain-lain seperti itu ya. Nah, sekarang kita mulai untuk link style sheet. Ini akan saya hapus dulu. Oke. Ini ya. Nah, untuk HTML-nya itu seperti biasa kalian tulis di dalam sini. Oke, untuk isi ya, isi dari web kalian tulis di dalam body. Dan misalkan di sini ada H1. Oke. H1 kayak gini. Misalkan judulnya adalah ini adalah link style sheet. Oke, kayak gini. Nah, di bawah sini misalkan ada paragraf. Oke, paragraf kayak gini. Nah, lalu kalian isi dengan apapun itu di dalam paragraf ya. Ini hanya contoh. Jadi untuk mempersingkat waktu ya. Nah, ini untuk isi di dalam si body. Oke. Lalu bagaimana dengan sini? Nah, untuk di atas ini kita bisa menggunakan link style sheet tadi ya. Nah, untuk title-nya bisa kalian rubah. Nah, ini saya rubah ya. Saya tidak usah rubah, masih tetap link style sheet dan kalian hanya perlu ini, link rel. Jadi untuk cara penulisannya itu di bagian head sini kalian tulis link rel kayak gini, link rel, oke kayak gini. Lalu selanjutnya adalah kalian menuliskan namanya. Oke. Namanya di sini maksudnya adalah style sheet. Oke, style sheet. Oke, seperti ini. Lalu di sebelahnya lagi kalian tulis href. Href ini berfungsi untuk ngelink si CSS dan si HTML-nya. Oke.
Nah, sekarang untuk hrefnya ini kalian isi dengan ini link style sheet. Kalian untuk cara ngisinya itu kalian bisa masuk ke folder tempat kalian nyimpan eh, si file CSS-nya, lalu kalian copy namanya ya. Di sini namanya adalah linkstyle.css. Jadi saya tinggal Ctrl A lalu Ctrl C dan saya akan kopikan dia di dalam sini. Oke, di dalam sini. Oke. Jadi cuman seperti itu ya, simpel ya. Oke. Lalu di sebelahnya lagi, oke, kalian harus menambahkan yang namanya tipe ya. Nah, kalian tambahkan di sebelahnya type text/css. Ini untuk aturan penulisannya ya. Cuman seperti ini. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kalian bisa menutupnya kayak gini. Nah, kalau sudah, kalian buat satu folder baru atau file baru ya. Lalu kalian buat seperti ini dan ingat penyimpanannya itu harus berada di dalam satu tempat. Jadi tadi sudah saya simpan ya di dalam satu tempat dan posisinya itu di sini di HTML dan ini filenya. Oke. Nah, sekarang ini saya hapus saja ya biar jelas. Nah, jadi di sini di link stylenya itu kalian bisa tulis bodinya. Misalkan body nih. Nah, bodinya itu color background colornya itu warnanya misalkan ungu ya. Contoh nih. Oke. Lalu di bawah sini ada lagi misalkan tadi ada apa lagi ya di sini? Di sini ada si H1. Nah, untuk H1-nya itu kalian tuliskan lagi seperti ini. Oh, sorry. Oh, H1. Lalu di bawah sini untuk background color. Oke, kalian bisa gunakan kode warna, tapi kalau misalkan kalian tidak tahu spesifikasi dari kode warnanya itu, kalian bisa hapus dan kalian tuliskan warnanya. Misalkan background colornya itu adalah putih, white. Oke, kayak gini. Nah, semisalkan lagi untuk teks. Oke, sorry. Nah, untuk teks align, misalkan posisinya itu ada di tengah. Oke, kayak gitu. Dan ini bergantung kreativitas kalian. Kalian bisa tambahkan apapun yang kalian inginkan di dalam sini. Intinya, untuk mengatur dia itu harus berada di dalam sini. Kalian buka dengan kurawal seperti ini dan di dalam sini adalah isinya ya. Oke, jadi cuman itu ya. Tadi cuman ada si H1 sama sorry. Si H1 sama paragraf ya. Nah, sekarang kita rubah untuk si paragraf. Nah, paragrafnya sama untuk cara penulisannya. Misalkan paragrafnya itu backgroundnya itu background colornya itu misalkan warnanya itu adalah ini. Merah ya, merah apa nih? Dark red. Oke, kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk font size misalkan. Untuk font size kalian rubah jadi ukuran misalkan nih. Ini kan ada ukurannya, kalian bisa pilih sih. Cuman kalau misalkan kalian rubah dengan ukuran satuan pixel, ya kalian tulis saja satuannya berapa. Misalkan 19 pixel. Nah, dia itu wajib dalam satuan pixel ya. Nah, kalau udah kayak gini, dua-duanya itu kalian save. Kalian Ctrl S, terus si CSS-nya juga kalian save dengan cara Ctrl S. Nah, kalau udah, kalian masuk ke folder yang tadi. Di sini adalah folder tempat saya menyimpan filenya itu ya. Selanjutnya kalian tinggal buka. Nah, jadi ya. Oke. Jadi ini itu lebih simpel karena ya kalian bisa tidak dipusingkan ya dengan script yang banyak. Semakin banyak script yang kalian tulis dan untuk mengatur CSS-nya itu semakin mudah karena dia itu posisinya berada di folder lain. Jadi tidak sama-sama di dalam folder HTML ya. Berbeda dengan si ini inline style sheet dan embed style sheet. Kalau menurut saya yang lebih pusing itu si inline style sheet karena posisinya itu di dalam HTML dan tepatnya itu di dalam body. Jadi ya cukup dipusingkan lah kalau misalkan kita menggunakan script yang panjang dan banyak untuk membuat web, antara desain dari website dan antara isi dari website itu bercampur ya. Jadi agak sedikit ribet ya kelihatannya dan
Dari segi estetika juga itu jadi lebih berantakan sih. Nah, kalau Embed Style Sheet ya bisa juga sih sebenarnya kalian gunakan. Cuman ya dia itu di dalam satu folder yang mana foldernya itu walaupun isinya ya berbeda tempat ya, isinya itu di body dan si CSS-nya itu di head. Jadi lumayan tidak dipusingkan. Cuman kalau misalkan banyak scriptnya atau hal yang ingin kalian export, yaitu tentunya akan memusingkan kalian ya. Kalau link style sheet beda, dia itu lebih keren ya untuk penggunaannya. Jadi di folder lain atau di file lain kalian pakai untuk CSS, dan folder satunya lagi untuk si isi dari website kalian atau HTML-nya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Like jika Anda suka, dislike saja jika Anda tidak suka. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye.